Shalom, selamat pagi buat saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pada saat pagi yang indah pada hari ini, saya atas nama Ardianto Tamo Ama mau berbagi kebenaran firman Tuhan kepada saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu, saya mengajak kita bersama-sama menonton video ini, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe sebelum menontonnya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Saya mengajak saudara-saudara sekalian membuka di Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 hingga ke-28. Di situ firman Tuhan berbunyi demikian, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat yang ke-27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat yang ke-28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa saya membagikan firman Tuhan ini kepada kita semua? Karena pada saat ini, zaman-zaman sekarang ini saya melihat begitu banyak orang yang menyampaikan firman Tuhan ini, dan begitu banyak orang yang mengkhotbahkan, dan bahkan mungkin saudara sudah sering mendengar firman ini, bahwa Allah berfirman dan mereka mau menciptakan manusia. Nah, kenapa saya katakan mereka di situ? Karena Allah bilang kita menciptakan mereka. Nah, kita menciptakan mereka di situ berarti bukan hanya satu oknum di situ, tapi ada 3 oknum atau ada lebih dari 1 oknum. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang saya fokus untuk membahas pada hari ini yaitu ayat yang ke-28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka. Nah, lalu di situ dikatakan lagi, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, saya memberikan tema kepada kita semua pada pagi hari ini, apakah manusia masih bisa berkuasa atas seluruh binatang-binatang yang ada di bumi ini atau tidak? Nah, saudara-saudara, saya akan membahas tema ini, apa benar manusia itu masih berkuasa. Nah, bagi saya saudara, saya ingatkan kepada kita semua bahwa manusia di situ tidak bisa berkuasa lagi atas binatang, tidak bisa berkuasa lagi atas ciptaan-ciptaan Tuhan. Kenapa? Kok bisa terjadi hal demikian? Bukankah firman Tuhan berkata ayat yang ke-28, taklukkanlah dan berkuasalah ke atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan segala jenis binatang. Tapi kok kenapa manusia sekarang tidak bisa lagi berkuasa atas ciptaan Tuhan? Nah, apa sebabnya? Karena manusia sudah jatuh dalam dosa, karena manusia sudah hidup dalam dosa. Tetapi waktu Tuhan memberitakan ini atau menyampaikan ini kepada Adam dan Hawa, karena posisi mereka waktu itu, mereka belum ada dalam dosa, mereka belum posisi jatuh dalam dosa, mereka masih ada dalam lingkungan Tuhan, mereka masih ada di Taman Eden yang masih begitu penuh keindahan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang manusia tidak bisa lagi menaklukkan segala binatang-binatang yang ada di bumi ini. Kalau manusia masih berkuasa ke atas binatang, kenapa manusia ketika digigit ular bisa ada yang mati? Kenapa manusia bisa dimakan oleh buaya? Kenapa manusia bisa dimakan oleh ikan? Kenapa manusia bisa dibunuh oleh binatang-binatang yang dikatakan berkuasalah ke atas mereka? Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, akibatnya itu semua karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Bukan karena manusia tidak jatuh dalam dosa, tetapi memang pada awalnya manusia belum jatuh dalam dosa, memang manusia berkuasa, memang semuanya akan takluk kepada manusia. Tetapi karena dengan kejatuhan manusia, manusia tidak bisa lagi, oh, aku masih berkuasa ke atas binatang-binatang. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingatkan kepada kita semua, karena dengan keberdosaan kita ini, kita membawa diri kepada Tuhan, kita membawa diri atau pribadi kita kepada Allah, supaya disucikan, dikuduskan,
tapi dengan ketakutan kita bisa dibersihkan oleh pengorbanan Yesus Kristus. Kalau kita melihat di Roma pasal 3 ayat yang ke-23, bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Atau di ayat yang ke-23 di situ bahwa dikatakan bahwa karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil, itu karena kasih karunia kamu diselamatkan dalam Kristus Yesus Tuhan bagi kamu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, jadi kalau posisi sekarang kita masih berkata, saya ini masih berkuasa atas segala yang ada di bumi ini, tidak ada lagi, karena kita sudah manusia berdosa. Dan kita memang tidak luput dari dosa. Yang sekalipun Tuhan sudah berkata di atas kayu salib, sudah selesai, tapi manusia masih berhubungan dengan dosa, karena manusia masih ada dalam dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama belajar. Dan mari kita menyerahkan hidup kita menyerahkan pribadi kita kepada Tuhan Yesus. Sebab satu-satunya yang menebus manusia di atas kayu salib, yang menebus manusia dari dosa, hanya Yesus Kristus. Sebab ia berkata, sudah selesai. Apa sudah selesai? Artinya dosa manusia sudah ditaklukkan oleh Tuhan, tetapi manusia belum keluar dari dunia, karena manusia masih memiliki tubuh yang fana. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.